Salam resik teman-teman dan juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat atau resik pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa, jika pada sore hari ini Engkau telah memberkati kami dengan kehidupan yang lebih baik. Kami sungguh mengucap syukur atas cinta kasih yang benar-benar telah kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apapun yang hendak kami dengar, baca dan renungkan bisa kami pakai untuk bekal bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan keberadaan kami sepenuhnya ke dalam tangan yang kudus ya Bapa. Haleluya. Amin. Saat ini Bapak Ibu, bacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua saja. Kita akan merenungkan firman Tuhan satu ayat saja. Kejadian pasal 16 ayatnya yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Amin. Ya Bapak Ibu, seringkali ketika kita mendengar ayat ini secara tidak langsung atau ya secara sekilas begitu, ayat ini sering dipakai untuk melanggengkan praktek-praktek poligami. Tetapi perlu kita ketahui lebih dalam lagi bahwa yang terjadi di sini adalah kasus khusus dalam dominasi budaya patriarki. Peran anak, terutama anak laki-laki, memiliki fungsi yang sangat amat penting, terutama dalam hal pewarisan tahta, dalam hal pewarisan keturunan, pewarisan nama keluarga dan yang lain-lain. Sehingga ketika Abraham tidak memiliki anak dari Sarai, itu adalah kasus khusus, sehingga Abraham diminta untuk datangilah Hagar seperti itu, supaya Sarah mendapatkan anak laki-laki, sehingga secara tidak langsung Abraham akan bisa melanjutkan keturunannya. Itu dalam konteks budaya patriarki dan dalam konteks Yahudi. Tetapi ketika masuk dalam konteks kekristenan, ketika kekristenan ada, maka budaya patriarki itu tergantikan dengan budaya yang setara, yang menjunjung tinggi kesetaraan, baik kesetaraan hak, kesetaraan gender, dan kesetaraan status sebagai manusia, yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Sehingga ketika kita berbicara tentang kekristenan, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk melakukan praktek-praktek poligami. Karena dalam konteks-konteks tertentu atau dalam kasus poligami, tentu kita bisa mengetahui banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi. Misalnya dalam kisah Abraham, ia berpoligami tetapi keluarganya mengalami perpisahan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita ketika kita sudah masuk Kristen untuk melakukan poligami dengan menggunakan ayat-ayat seperti bacaan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dan juga teman-teman, ketika kita berbicara tentang kesetaraan, maka ketika seseorang menikah, semuanya memiliki kesetaraan yang sama tentang hak kepemilikan, hak asuh, hak berbicara, hak berpendapat, dan hak yang lain. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk melanggengkan praktek-praktek poligami. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa, jika pada sore hari ini Engkau memperkenankan kami untuk belajar sedikit tentang firman-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi manusia yang setia. Ajarlah kami untuk menjadi pasangan yang setia ya Bapa. Ajarlah kami untuk menjunjung tinggi kesetaraan dalam banyak hal. Oleh sebab itu mampukanlah kami menjadi manusia-manusia yang setia terhadap pasangan kami.
Kami pasrahkan keberadaan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di resep berikutnya. Salam Patunggilan.